Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Jemaat dan simpatisan GKI Kalideres. Saya berdoa dan berharap dimanapun kita berada saat ini, kita selalu dalam kondisi yang baik dan sehat. Sekalipun mungkin dalam kondisi yang kurang baik, saya berdoa kiranya Tuhan merahmati anugerahnya, sehingga Bapak Ibu dapat bertahan melewati segala hal di tengah kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, dalam segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari betapa rapuhnya kami sebagai manusia. Untuk itu kami minta terus dipimpin oleh Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca saat ini. Dan biarlah firman itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, agar kami mampu menghidupi kehidupan ini dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita benar-benar menghayati lagu ini, maka kita akan diajak untuk berefleksi oleh sang penggubah lagu ini dan bertanya, selama ini apakah aku sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhanku? Sebagai sebuah wujud syukur atas pengorbanannya, atas kasihnya, atas cintanya bagi kita semua. Dan pertanyaan ini harusnya juga menjadi refleksi kita bersama sebagai para pengikutnya. 10 bulan sudah kita jalani tahun ini gitu ya, tahun 2021, dan 2 bulan lagi kita akan menyelesaikannya. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah yang sudah aku lakukan sepanjang 10 bulan ini? Sudahkah melalui kehidupanku aku mewujudkan yang terbaik untuk Tuhan? Lalu pertanyaannya adalah, emang dengan cara apa sih aku memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Hal apa yang Tuhan perkenan untuk aku hidupi di dalam kehidupan ini? Mari kita membacanya bersama-sama dari Ibrani 13 ayat 16. Ini akan menjadi salah satu jawabannya. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ayat ini merupakan salah satu nasihat yang penulis Ibrani berikan kepada para pengikut Kristus saat itu. Sang penulis secara sederhana mau mengingatkan para pengikut Kristus untuk berbuat baik dan memberi bantuan pada sesama. Sebab itulah korban yang Tuhan perkenan untuk kita berikan baginya. Bukan hanya sekedar pujian kita kepada Tuhan, bukan hanya sekedar ritus agama yang kita lakukan, tapi Tuhan meminta kita untuk mewujudkan iman kita dengan berbuat baik dan memberikan bantuan pada sesama kita. Lalu mengapa teks ini mengatakan janganlah kamu lupa? Ada kata lupa di situ. Karena seringkali yang terjadi adalah bukannya kita tidak mau menolong atau kita tidak tahu bahwa kita harus menolong, tetapi perhatian kita teralihkan oleh masalah-masalah kita sendiri, oleh ego kita, oleh nafsu kita. Dan karena itu kita lupa untuk menolong sesama kita lupa untuk berbuat baik dan memberikan bantuan pada mereka yang membutuhkannya. Pada akhirnya orang yang membutuhkan itu jadi terabaikan. Sebab apa? Sebab kita teralihkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi kita.
Untuk itu sang penulis dengan tegas mengatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Saudaraku yang terkasih, tentu pesan ini disampaikan bukan hanya bagi para pengikut Kristus saat itu, tapi tentunya ditujukan juga bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kita diingatkan kembali agar jangan lupa akan panggilan kita untuk berbuat baik. Lakukanlah yang baik dan berikan bantuan pada siapapun yang kita jumpai. Sebab hal itulah yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berefleksi. Jika saat ini di hadapan kita ada sebuah cermin, kita diberikan kesempatan untuk bercermin di depannya, maka wajah siapakah yang muncul di depan cermin itu? Apakah wajah diriku yang selama ini selalu berbuat baik dan memberikan bantuan, atau justru wajah diriku yang abai pada mereka yang membutuhkan pertolongan dan hanya mementingkan kepentingan sendiri? Bapak Ibu yang terkasih, berbuat baik dan memberikan bantuan sebenarnya bukanlah hal yang rumit. Setiap hari kita menjumpai kesempatan itu untuk kita lakukan. Misalnya, ketika kita melihat pasangan kita sedang kerepotan dalam mengurus rumah atau sedang membersihkan rumah, apa yang harus kita lakukan? Berilah diri untuk membantunya. Coba kita tanya, "Mah, Pak, apa yang bisa aku bantu untuk mengurangi beban?" Atau kita nggak perlu banyak tanya gitu ya, kita langsung aja ngepel, kita bantu cuci piring dan lain sebagainya. Atau ketika kita melihat pasangan kita atau anak kita sedang pusing karena berbagai tanggung jawabnya di sekolah maupun di tempat pekerjaan, marilah kita tawarkan, "Aku bikin minum ya, supaya kamu sedikit lebih rileks dalam menghadapi berbagai tugas yang ada." Atau ketika kita melihat keluarga, teman, sahabat kita sedang berduka, cobalah untuk hadir di sana menemani mereka dalam duka itu. Nggak perlu banyak berbicara, nggak perlu banyak bertanya, cukup hadir dan mendoakannya agar apa? Agar ia kuat melewati situasi yang berat ini. Dan ketika ada keluarga, sahabat, teman, kerabat yang sakit, mari kita tanyakan kabar mereka dan kita berikan support penuh dengan mengatakan, "Aku ada loh untukmu. Apapun yang kamu butuhkan sampaikan kepadaku, aku akan berusaha memberikan yang terbaik." Dan sebenarnya berbuat baik ini tidak hanya diberikan bagi kerabat atau keluarga, tapi juga pada orang yang asing yang kita jumpai dimanapun kita berada. Misalnya, ketika kita sedang berjalan, kemudian ada orang yang tidak sengaja dompetnya jatuh, maka apa yang harus kita lakukan? Segeralah kita kejar orang itu dan kita kasih tahu, atau kita langsung balikin gitu ya. Atau ketika kita melihat di tempat perbelanjaan ada orang kesulitan membawa barang karena berat, marilah kita tawarkan diri untuk, "Saya bantu angkat ya," gitu. Ada begitu banyak kesempatan untuk berbuat baik. Ada begitu banyak hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama kita setiap hari. Hanya saja kita butuh peka, kita butuh sadar, kita butuh melihat pada situasi sekitar kita. Dan jangan hanya fokus pada diriku, dan diriku. Sebab seharusnya kehadiran kita di tengah dunia ini bukanlah tentang diriku, tapi tentang sesamaku. Lalu mungkin kita bilang, "Aku juga ini orang susah, harusnya aku yang dibantu. Gimana cara aku bantu orang lain? Aku ini lagi susah." Bapak Ibu yang terkasih, justru ketika kita mampu berbuat baik dan membantu sesama kita padahal kita sedang dalam kondisi susah, kita sedang menunjukkan kualitas iman kita sebagai pengikut Tuhan. Dan saat itulah kita sedang melakukan yang terbaik bagi Tuhan serta menyatakan kasih dan cintanya bagi semua orang. Seperti bait ketiga dari lagu yang tadi kita nyanyikan, saya akan ajak kita semua untuk menyanyikannya bersama. Telah ku perhatikan kasih sesama, atau ku biarkan tegar. Ku bantu
Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih melalui firman-Mu kami diingatkan agar panggilan kami untuk berbuat baik dan memberikan bantuan bagi siapapun yang kami jumpai. Ampuni Tuhan, kalau hampir 1 tahun ini kami masih jarang membantu sesama kami masih abai pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami hanya fokus pada diri kami teralih oleh banyak kepentingan pribadi kami. Ampuni kami Tuhan, dan saat ini kami berkomitmen untuk mau benar-benar menghidupi perbuatan baik dan membantu sesama kami, agar melalui itu semua kami terus mengupayakan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.